Keajaiban Toko Kelontong Namiya by Keigo Higashino. Chapter 1. Jawaban ada di kotak susu. Sota lah yang pertama kali menyinggung tentang rumah bobrok itu. Atau lebih tepatnya, bercerita bahwa ia menemukan rumah bobrok yang pas. Hah? Rumah bobrok yang pas? Apa maksudmu? Atsuya menatap Sota yang berperawakan mungil dan berwajah seperti anak-anak. Maksudku, rumah itu pas sekali dipakai untuk bersembunyi. Kebetulan saja aku menemukannya. Aku tidak menyangka kita benar-benar akan menggunakannya. Maaf, kawan-kawan. Tubuh Kohei yang besar seakan menciut. Aku tidak tahu baterai mobilnya bakal habis, dan habis di sini pula. Benar-benar di luar dugaan. Dia menatap mobil Toyota Crown yang diparkir di seberang jalan dengan penuh penyesalan. Atsuya mendesah. Ya sudah, untuk saat ini kita tak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa bisa mogok? Ya, padahal sejauh ini tidak ada masalah. Bahkan lampu mobil juga tidak kita nyalakan terus-terusan. Namanya juga mobil tua, Sota berkomentar datar. Lihat saja angka di penunjuk jarak tempuh, mobil itu sudah menempuh lebih dari 100.000 km. Sama saja dengan batas usia manusia. Sejak awal mobil ini memang sudah hampir mati, tidak heran kalau akhirnya mati total setelah kita kendarai sejauh ini. Seharusnya kalau memang sudah niat mencuri, kita pilih mobil yang lebih baru. Seperti yang sudah ku bilang. Ram Kohei sambil bersedekap. Tapi mobil jenis baru pasti dipasangi alarm anti maling yang canggih. Sudahlah, Atsuya mengibaskan tangan. Sota, apa kita sudah dekat dengan rumah kosong yang tadi kau sebut? Sota menelengkan kepala. Kalau kita jalan cepat, mungkin sekitar 20 menit. Oke, ayo lekas ke sana. Tunjukkan jalannya. Aku mau-mau saja, tapi bagaimana dengan mobil ini? Apa tidak akan jadi masalah kalau ditinggal begitu saja? Atsuya memandang sekeliling. Saat ini mereka berada di tempat parkir sebuah area perumahan yang disewa bulanan. Mereka memang bisa menggunakannya karena masih ada tempat kosong, tapi yang pasti, penyewa asli tempat itu akan menghubungi polisi begitu menyadari kehadiran mobil tersebut. Menurutku jelas bakal jadi masalah, tapi karena sudah terlanjur mogok dan tak bisa dibawa kemana-mana, apa boleh buat? Kalian tidak menyentuh-nyentuh mobil ini dengan tangan kosong, kan? Asalkan tidak meninggalkan jejak, kita akan aman. Dengan kata lain, serahkan saja semuanya pada nasib. Makanya tadi ku bilang hanya itu yang bisa kita lakukan. Baiklah. Oke, ikuti aku. Sota berjalan dengan langkah ringan, diikuti Atsuya yang tangan kanannya menenteng sebuah tas berat. Kohei menyusul mereka. Hei, Atsuya, kenapa tidak naik taksi saja? Sebentar lagi kita sampai di jalan besar, di sana pasti ada taksi kosong. Atsuya mendengus. Aku yakin pengemudinya bakal mengingat wajah tiga pemuda mencurigakan yang mencegat taksi di tempat seperti ini saat hari sudah larut. Kalau mereka sampai merilis sketsa wajah yang menyerupai kita, habislah sudah. Memangnya kau yakin si pengemudi bakal mengamati wajah kita? Bagaimana kalau iya, ada orang yang punya bakar mengingat wajah orang lain hanya dengan sekilas pandang? Kohei terdiam. Setelah berjalan beberapa saat, ia berkata lirih, maaf. Sudah, lupakan saja. Diam dan teruslah berjalan. Mereka terus berjalan sampai ke sebuah daerah perumahan di atas bukit. Saat itu pukul 2. Rumah-rumah di sana dibangun dengan desain serupa, tapi hanya sedikit jendela yang lampunya menyala. Tetap saja, mereka tidak boleh lengah. Jika mereka berbicara terlalu keras, bisa-bisa ada orang yang melapor pada polisi tentang beberapa pemuda mencurigakan yang berjalan di malam buta. Atsuya ingin polisi mengira bahwa mereka telah melarikan diri dari TKP dengan mobil, tentu saja dengan catatan mobil Toyota Crown curian itu tidak langsung ditemukan. Jalan mulai agak menanjak, tapi sedikit demi sedikit tanjakan itu semakin curam dan jarak antara rumah semakin jauh. Hei, masih jauh? Tanya Kohei sambil terengah-engah. Sedikit lagi, balas Sota. Tak lama kemudian, langkahnya terhenti. Tampak sebuah rumah di sampingnya. Bangunan yang tidak seberapa besar itu adalah kombinasi rumah pribadi dan toko. Bagian rumah terbuat dari kayu dengan bentuk rumah khas Jepang,
sedangkan bagian yang digunakan sebagai toko luasnya kurang lebih 2 ken, dipasangi pintu gulung yang kini dalam keadaan tertutup. Ada lubang di pintu gulung yang berfungsi untuk memasukkan kiriman surat dan sebagainya, tapi selain itu, tidak ada apapun di sana. Di sebelahnya berdiri sebuah pondok yang sepertinya berfungsi sebagai gudang penyimpanan, dan sepertinya dulu dijadikan garasi. Ini tempatnya, tanya Atsuya. Sota menyipitkan mata dan menatap bangunan itu sambil menelengkan kepala. Seharusnya di sini. Apa maksudmu, seharusnya? Jangan bilang kau salah rumah. Tidak, aku yakin ini tempatnya. Tapi entah mengapa agak berbeda dari waktu aku ke sini terakhir kali. Waktu itu bangunan ini terkesan lebih baru. Waktu itu kau datang di siang hari, bukan? Mungkin itu penyebabnya. Bisa jadi. Atsuya mengeluarkan senter dari tas, lalu menyorotkannya ke sekitar pintu gulung. Sebuah papan nama toko tergantung di atas pintu dengan tulisan samar-samar toko kelontong. Masih ada beberapa huruf di belakang kata itu yang kemungkinan besar adalah nama toko, tapi tulisannya terlalu sulit untuk dibaca. Toko kelontong. Di tempat seperti ini, memangnya ada pembeli yang datang? Atsuya langsung berkomentar. Justru tutup karena tidak ada pembeli yang datang, bukan? Alasan Sota cukup masuk akal. Benar juga. Nah, sekarang kita masuk dari mana? Ada pintu di belakang. Kuncinya sudah rusak. Ken, 3,31 meter persegi. 10. Sambil menunjukkan jalan, Sota masuk ke gang di antara toko dan pondok diikuti kedua temannya. Lebar gangnya sekitar 1 meter. Sambil terus melangkah, mereka mendongak ke arah langit. Bulan purnama bergelayut tepat di atas mereka. Ternyata di belakang ada pintu menuju dapur. Sebuah kotak kayu dipasang di dinding di sebelah pintu. Apa ini? Gumam Kohei. Masa tidak tahu? Itu kotak untuk botol susu sapi. Setiap kiriman susu yang datang dimasukkan ke situ, jawab Atsuya. Oh, Kohei menatap kotak itu dengan kagum. Mereka membuka pintu belakang dan masuk. Tercium bau debu, tetapi tidak sampai membuat tidak nyaman. Sebuah mesin cuci berkarat yang kelihatannya sudah rusak diletakkan di dalam ruangan seluas 2 tatami. Berlantai kotor itu. Sepasang sandal rumah yang dilapisi debu tergeletak di tempat melepaskan sepatu. Mereka bertiga melangkahi sandal itu, berusaha tidak menyentuhnya, dan terus masuk dengan tetap memakai sepatu. Mereka mendapati diri berada di dapur yang berlantai papan kayu. Kompor dan bak cuci piring berdiri berdampingan di tepi jendela. Di sebelahnya ada kulkas 2 pintu sementara meja dan kursi diletakkan di tengah-tengah ruangan. Kohei membuka pintu kulkas. Sial, tidak ada isinya. Wajar, kan? Cetus Sota. Memangnya mau kau apakan kalau di dalamnya ada makanan? Mau kau makan? Aku cuma bilang kulkasnya kosong. Di sebelah mereka ada sebuah ruangan bergaya Jepang yang masih menyisakan sebuah lemari dan altar keluarga. Beberapa. 3 tatami, 1,6 meter persegi. 11. Bantal duduk ditumpuk di sudut. Ada juga lemari dinding, tetapi mereka tidak punya nyali untuk membukanya. Di ujung ruangan bergaya Jepang adalah bagian yang dipakai sebagai toko. Atsuya mengintip dan mengarahkan senter ke situ. Rak etalase toko masih terisi bermacam-macam barang jualan, seperti alat tulis, perlengkapan dapur, sampai alat pembersih, meskipun jumlahnya tinggal sedikit. Kita beruntung, seru Sota yang baru saja memeriksa laci di bawah altar. Di sini ada lilin, kita tidak akan kekurangan penerangan. Mereka lantas menyalakan beberapa batang lilin yang kemudian mereka sebar di sana-sini, cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Atsuya mematikan senternya. Wah, Kohei duduk bersila di atas tatami. Jadi kita hanya akan menunggu sampai matahari terbit. Atsuya mengeluarkan ponsel untuk mengecek waktu. Pukul 2:30 pagi lebih sedikit. Oh, rupanya ada benda seperti ini. Sota menarik keluar sesuatu yang menyerupai majalah dari laci paling bawah. Ternyata memang majalah mingguan edisi lama. Coba lihat. Atsuya mengulurkan tangan untuk mengambil majalah itu. Ia mengibaskan debu yang menempel sebelum mengamati foto seorang gadis yang sedang tersenyum di sampul depannya. Seorang artis. Wajah gadis itu seperti tidak asing.
Setelah mengamatinya dengan cermat, akhirnya ia sadar gadis itu seorang aktris yang kini sering muncul di TV sebagai pemeran tokoh ibu. Saat ini usianya kurang lebih pertengahan 60-an. Atsuya membalik majalah itu untuk memeriksa tanggal terbitnya. Di situ tercantum tanggal yang menandakan bahwa majalah tersebut terbit sekitar 40 tahun lalu. Atsuya dan Sota sama-sama terbelalak melihatnya. 12. Wah, kira-kira apa saja yang terjadi di masa itu, ya? Tanya Sota. Atsuya membolak-balik halaman majalah. Isinya nyaris tidak berbeda dengan majalah terbitan masa kini. Terjadi keributan di supermarket karena orang-orang memborong tisu toilet dan detergen. Apa ini? Kok rasanya aku pernah dengar? Aku tahu, ujar Kohei. Itu gara-gara oil shock. Atsuya mengecek bagian daftar isi lalu melihat-lihat halaman yang khusus memajang foto-foto perempuan seksi sebelum menutup majalah. Tidak ada foto idola atau foto pose telanjang. Kira-kira kapan, ya, terakhir kali rumah ini ditempati? Atsuya mengembalikan majalah ke dalam laci altar sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Di toko masih tersisa sedikit barang jualan, kulkas dan mesin cuci juga ada. Kesannya penghuni sebelumnya pindah dengan terburu-buru. Mungkin kabur di malam hari. Pasti begitu. Sota terdengar yakin. Tidak ada pengunjung yang datang ke toko sementara mereka terjerat utang. Akhirnya pada suatu malam mereka berkemas-kemas lalu pergi. Pasti itu yang terjadi. Bisa jadi. Aku lapar, keluh Kohei. Di sekitar sini ada konbini, tidak, ya. Biarpun ada, kau tak boleh pergi ke sana. Atsuya memelototi temannya itu. Kita akan tetap di sini sampai pagi. Kau tidur saja, pasti tidak akan terasa. Tanda tanya. Krisis minyak. Pertama kali terjadi tahun 1973 karena kenaikan harga minyak nyaris sebesar 40.096 akibat embargo yang dilakukan oleh OAPEC, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries. Jepang termasuk salah satu negara yang terkena efek tersebut bersama Kanada, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. 4 konbini, minimarket. 13. Kohei menunduk sedih lalu memeluk lutut. Masalahnya aku tak bisa tidur kalau perutku lapar. Aku juga tak bisa berbaring di tatami berdebu begini, imbu Sota. Kalau saja ada alas yang bisa dipakai. Tunggu. Atsuya berdiri, mengeluarkan senter, dan pergi ke bagian toko. Ia berkeliling sambil menyorotkan senter ke rak barang-barang. Mungkin di sini ada semacam terpal plastik, pikirnya. Ia menemukan gulungan kertas yang digunakan untuk soch. Kurasa ini bisa dipakai sebagai alas kalau dibentangkan, pikirnya sambil mengulurkan tangan untuk mengambil. Detik itu juga, terdengar bunyi samar di belakangnya. Terkejut, Atsuya langsung menoleh. Rasanya ia melihat sesuatu yang berwarna putih jatuh ke dalam kotak kardus yang ditaruh dekat pintu gulung. Ia memeriksa kotak itu menggunakan senter dan menemukan sesuatu yang menyerupai amplop. Jantungnya langsung berpacu. Ada yang menyelipkan surat lewat lubang surat, padahal seharusnya tidak ada kiriman surat di larut malam, apalagi ditujukan ke rumah kosong seperti ini. Itu berarti seseorang telah menyadari kehadiran Atsuya dan kawan-kawan dan ingin menyampaikan sesuatu. Atsuya menarik napas dalam-dalam, membuka tutup lubang surat, dan mengamati keadaan di luar. Ia mengira akan mendapati tempat itu telah dikepung mobil patroli polisi, tapi ternyata di luar gelap gulita. Tidak ada tanda-tanda kehadiran satu orang pun. Sedikit lega, Atsuya mengambil amplop itu. Bagian depannya kosong. Saat ia membaliknya, tampak tulisan "Kelinci Bulan" yang ditulis dengan huruf-huruf bular. Saji, panel dari rangka kayu berlapis kertas transparan, berfungsi sebagai pintu geser, jendela, atau partisi. 14. Ia berjalan kembali ke ruang tatami sambil membawa amplop tersebut. Ketika memperlihatkan amplop itu pada kedua temannya, wajah mereka langsung pucat pasi. Tolong bilang kalau benda ini sudah lama ada di sana, kata Sota. Baru saja diselipkan lewat lubang surat. Aku melihatnya sendiri. Selain itu amplopnya masih baru. Kalau sudah lama ada di sana, pasti sudah dalam kondisi berdebu. Kohei membungkukkan tubuhnya yang besar. Jangan-jangan polisi. Tadinya kupikir begitu,
tapi sepertinya bukan. Polisi tidak akan melakukan hal sekonyol ini. Sota menggumam setuju. Polisi juga tidak akan memakai nama seperti kelinci bulan. Kalau begitu siapa? Kohei mengerutkan kening, bola matanya yang gelap bergerak-gerak gelisah. Atsuya kembali menatap amplop di tangannya. Saat membawanya tadi ia merasa isinya cukup tebal. Kalau benar ini surat, pasti isinya panjang. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan si pengirim pada mereka? Tidak, gumamnya sambil menggeleng-geleng. Surat ini bukan ditujukan kepada kita. Kedua temannya menatapnya dengan sorot bertanya-tanya. Coba pikir, sudah berapa lama sejak kita menyelinap ke sini? Kalau hanya catatan pendek masih wajar, tapi menulis surat sepanjang ini pasti membutuhkan waktu setidaknya setengah jam. Ucapanmu benar, Sota mengangguk. Tapi belum tentu amplop itu berisi surat. Ya, mungkin saja memang bukan. Tatapan Atsuya kembali. 15. Tertuju pada amplop yang disegel rapat-rapat itu. Akhirnya ia memutuskan membuka bagian yang dilem. Kau mau apa? Tanya Sota. Membuka amplop ini. Cara paling cepat adalah dengan melihat isinya. Tapi surat itu bukan untuk kita, protes Kohei. Mana bisa kita seenaknya membukanya? Apa boleh buat? Lagi pula tidak ada nama penerimanya. Atsuya merobek amplop itu, kemudian menarik keluar isinya dengan jemarinya yang terbungkus sarung tangan. Setelah dibuka, tampak barisan huruf yang ditulis dengan tinta biru. Awal surat itu berbunyi, dengan surat ini, saya ingin mendiskusikan sesuatu. Apa ini? Atsuya tanpa sadar bergumam. Kohei dan Sota ikut mengintip isi surat itu dari samping. Surat yang aneh. Dengan surat ini, saya ingin mendiskusikan sesuatu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kelinci Bulan. Jenis kelamin perempuan. Mohon maaf karena saya tidak bisa menggunakan nama asli. Sebenarnya saat ini saya menggeluti sebuah cabang olahraga. Sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa menyebutkan jenis olahraga apa, tetapi saya cukup bangga karena telah berhasil meraih prestasi sehingga dipilih menjadi calon perwakilan negara di Olimpiade tahun depan. Jika saya menyebutkan cabang olahraga yang saya ikuti, ada kemungkinan seseorang akan mengenali saya, karena tidak banyak atlet Jepang yang dikirim ke Olimpiade. Namun, saya harus menyebut-nyebut soal Olimpiade ini karena kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskan masalah saya secara menyeluruh. Mohon pengertian Anda. Saya memiliki seorang kekasih. Dia sosok yang paling penuh. 16. Pengertian, kooperatif, sekaligus pendukung nomor 1. Selama ini dia selalu berharap saya bisa berlaga di ajang Olimpiade, sehingga dia tidak keberatan meskipun harus mengorbankan apapun. Sebenarnya sejauh ini pun dia sudah banyak sekali membantu, baik secara fisik maupun mental. Dedikasinya adalah bagian dari semua perjuangan ini, termasuk saat saya harus menjalani latihan keras. Saya pikir, berdiri di panggung Olimpiade adalah bentuk balas budi saya untuknya. Namun, terjadi insiden yang tak ubahnya mimpi buruk bagi kami berdua. Suatu hari, tiba-tiba saja dia jatuh pingsan. Saat mendengar apa penyebabnya, semua yang ada di depan saya pun seolah berubah gelap. Kanker. Dokter memberitahu saya bahwa kemungkinan untuk sembuh sangat kecil. Diperkirakan dia hanya akan bisa bertahan hidup selama setengah tahun. Kekasih saya tidak diberitahu tentang ini, tapi sepertinya dia sendiri juga sudah tahu apa yang menimpanya. Kendati harus berbaring di ranjang, dia tetap ingin saya fokus pada kompetisi. Ini saat-saat yang penting, begitu katanya. Sebenarnya saya juga memiliki banyak rencana seperti masuk ke pusat pelatihan dan mengikuti kompetisi di luar negeri, karena saya harus bekerja keras demi bisa terpilih menjadi atlet Olimpiade. Pikiran logis saya paham betul akan hal itu. Namun, jauh di lubuk hati, bagian lain dari diri saya yang bukan seorang atlet justru ingin berada di sisinya. Bahkan saya berpikir untuk mengabaikan latihan supaya bisa mendampingi dan merawatnya. Saya sempat melontarkan usul supaya saya mundur dari pemilihan atlet Olimpiade, tetapi kalau teringat betapa sedih wajahnya saat itu, rasanya saat ini saya ingin menangis. Dia bilang, jangan pernah memikirkan hal itu. Justru impian terbesarku adalah melihatmu di Olimpiade. Apapun. 17 pp.
Yang terjadi, aku takkan mati sampai kau bertanding di sana. Dia meminta saya berjanji untuk terus berusaha keras. Sampai sekarang saya belum memberitahukan kepada siapapun tentang detail penyakit kekasih saya. Rencananya kami akan menikah setelah Olimpiade berakhir, tapi kami juga belum membicarakannya dengan keluarga masing-masing. Hari demi hari saya jalani tanpa tahu apa yang harus saya perbuat. Saat latihan, saya sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Akibatnya prestasi saya tidak mengalami kemajuan. Kalau terus seperti ini, bukankah lebih baik kalau saya berhenti dari kompetisi? Walau gagasan itu sering terlintas, saya tidak pernah berani melakukannya karena teringat akan wajah sedih kekasih saya. Di tengah-tengah penderitaan yang harus saya hadapi sendirian ini, saya mendengar kabar burung tentang toko kelontong Namiya. Saya memberanikan diri menulis surat ini, dengan harapan Anda dapat membantu saya. Berikut saya sertakan amplop balasan. Saya mohon, tolonglah. Saya, Kelinci Bulan. Setelah selesai membaca surat itu, mereka bertiga berpandangan. Apa ini? Sota yang akhirnya pertama kali angkat bicara. Kenapa ada yang mengirim surat seperti ini? Karena dia tidak tahu harus berbuat apa lagi, ujar Kohei. Begitu yang tertulis di surat. 18. Aku tahu itu. Maksudku, apa yang membuat dia sampai mengirim surat konsultasi ke toko kelontong? Ke toko kelontong yang sudah tidak dihuni pula. Kalau soal itu, jangan tanya aku. Aku memang tidak bertanya padamu, Kohei. Aku hanya menyuarakan apa yang kupikirkan. Apa ini? Tanpa menyimak pembicaraan kedua temannya, Atsuya kembali memeriksa bagian dalam amplop dan menemukan amplop lain dalam keadaan terlipat dan di bagian penerima tercantum nama alias Kelinci Bulan, yang ditulis dengan pena. Apa maksud semua ini? Akhirnya Atsuya bersuara. Keliharannya dia bukan sekadar iseng, tapi benar-benar butuh teman berdiskusi. Apalagi masalahnya cukup berat. Mungkin dia salah toko, tanya Sota. Bisa saja di sekitar sini ada toko kelontong lain yang biasa menawarkan saran-saran. Pasti begitu. Atsuya mengeluarkan senter, lalu bangkit. Biar kupastikan dulu. Ia keluar dari pintu belakang, lalu memutar ke bagian depan toko. Diperiksanya papan nama toko yang sudah kotor menggunakan senter. Atsuya menyipitkan mata. Catnya sudah terkelupas hingga sulit dibaca, tetapi ia cukup yakin yang tertulis di belakang kata toko kelontong adalah kata Namiya. Ia kembali ke ruangan lalu memberitahu kedua temannya. Jadi memang benar toko ini. Memangnya wajar, ya, orang mengirim surat ke toko tak berpenghuni dan mengharapkan balasan. Sota terheran-heran mendengar penjelasan itu. Bagaimana kalau yang dimaksud adalah toko Namiya yang berbeda? Giliran Kohei berkomentar. Mungkin di suatu tempat ada toko kelontong lain bernama sama, jadi si pengirim salah lokasi. 19. Tak mungkin. Tulisan tipis, Namiya di papan di depannya Rista terbaca. Perempuan ini pasti yakin tidak ada toko lain, makanya dia kirim ke sini. Selain itu, Atsuya mengeluarkan kembali majalah mingguan tadi. Aku merasa pernah melihatnya. Melihat apa? Tanya Sota. Nama Namiya, kalau tak salah tercantum juga di sini. Oh ya. Atsuya membuka halaman daftar isi majalah. Matanya menyusuri daftar itu hingga akhirnya berhenti di satu bagian. Judul artikel itu berbunyi, popularitas yang meroket. Solusi masalah dari sebuah toko kelontong. Ini dia, bukan Namiya, tapi Nayami. Atsuya membuka halaman yang dimaksud. Berikut isi artikel tersebut. Sebuah toko kelontong naik daun karena dapat memberikan solusi untuk setiap masalah. Toko yang dimaksud berlokasi di kota XX. Jika seseorang menulis surat untuk mengadukan masalahnya dan memasukkannya ke lubang surat di pintu gulung toko, surat balasannya bisa ditemukan di kotak penyimpanan botol susu sapi yang ada di belakang toko keesokan harinya. Sang pemilik toko, Namiya Yiji 72 tahun, bercerita sambil tertawa, ini semua diawali dari lelucon dengan anak-anak sekitar sini. Nayami, Nayami, mereka selalu sengaja salah menyebut nama toko. Ditambah lagi karena di bagian bawah papan toko tertulis bahwa aku siap diajak berdiskusi. Alhasil banyak anak yang datang bertanya,
kakek, boleh tidak aku bercerita? Skata, masalah, yang menjadi judul artikel majalah menggunakan kata Nayami dalam bahasa Jepang. Hal itulah yang membuat Arsuya merasa tidak asing lagi dengan nama Namiya. 20. Tentang masalahku. Kujawab kalau aku siap mendengarkan dan akhirnya anak-anak itu benar-benar datang. Karena awalnya sekadar bercanda, yang kami bahas pun banyak masalah-masalah konyol, misalnya anak yang malas belajar tapi ingin tahu caranya supaya nilai rapornya bagus semua, dan banyak lagi. Namun, karena aku selalu menjawab dengan serius, jumlah pertanyaan yang lebih serius pun bertambah, misalnya anak yang bingung karena kedua orang tuanya bertengkar. Sementara itu aku juga mulai menerima surat permintaan diskusi lewat lubang surat di pintu gulung. Semua jawaban untuk surat-surat itu kutaruh di kotak penyimpanan botol susu supaya kami bisa berkorespondensi secara anonim. Lalu, surat dari orang-orang dewasa pun mulai berdatangan. Sebenarnya aku heran kenapa mereka memilih berkonsultasi dengan orang tua biasa sepertiku, tapi aku berusaha sebaik mungkin untuk menjawab semua surat dari mereka. Ketika ditanya topik masalah apa yang paling banyak dia terima, Namiya berkata bahwa sebagian besar adalah masalah percintaan. Jujur saja, justru topik itulah yang paling sulitku jawab hingga akhirnya malah jadi masalah tersendiri bagiku. Sebuah foto kecil menyertai artikel tersebut. Tidak salah lagi. Itu adalah foto toko ini. Seorang lelaki tua berperawakan kecil berdiri di depannya. Majalah ini tidak ketinggalan, tapi memang sengaja ditinggalkan di sini karena memuat artikel tentang dia dan tempat ini. Tapi, aku kaget. Gumam Arsuya pelan. Toko kelontong Namiya, tempat orang-orang berkonsultasi tentang masalah mereka, dan masih ada orang-orang yang ke sini untuk mengadukan masalah mereka. Maksudku, ini sudah 40 tahun yang lalu, katanya sembari menatap surat dari kelinci bulan. 21. Sota memegang surat itu. Di sini ditulis dia tahu tentang toko kelontong Namiya lewat kabar burung. Kalau menilai dari isi suratnya, sepertinya baru akhir-akhir ini dia mendengarnya. Berarti kabar burung tentang tempat ini memang masih beredar. Atsuya bersedekap. Kedengarannya memang sulit dibayangkan, tapi mungkin benar. Atau dia mendengarnya dari orang tua lain yang sudah pikun. Giliran Kohei berkomentar, dan si orang tua itu memberitahu si nona kelinci tentang toko kelontong Namiya tanpa tahu kalau kondisinya sudah jadi seperti ini. Tidak, justru kalau begitu, seharusnya dia sadar ada sesuatu yang aneh saat datang ke sini. Sudah jelas rumah ini tidak didiami selama bertahun-tahun. Kalau begitu ada yang tidak beres dengan otak si nona kelinci. Saking berat masalahnya, dia sampai jadi gila. Atsuya menggeleng. Kurasa surat ini tidak ditulis oleh orang yang pikirannya terganggu. Lalu apa maksud semua ini? Ya, itu yang sedang kupikirkan. Bagaimana kalau mendadak Sota angkat bicara? Bagaimana kalau sebenarnya semua ini masih berlangsung? Atsuya menatap Sota. Apanya? Soal sesi konsultasi masalah. Di tempat ini. Di tempat ini. Maksudmu? Memang rumah ini sudah tidak ditempati, tapi bukan berarti sesi konsultasi sudah tidak berjalan, kan? Bisa jadi si kakek pindah ke tempat lain dan sesekali datang ke sini untuk mengambil surat-surat yang masuk. Setelah itu baru nanti surat balasannya dimasukkan ke kotak susu. Itu lebih masuk akal. Memang, tapi itu berarti si kakek pemilik toko masih hidup. Kalau benar begitu, usianya pasti sudah lebih dari 100 tahun. 22. Berarti ada yang menggantikannya. Tak ada tanda-tanda orang keluar masuk rumah ini. Dia tak perlu masuk. Cukup membuka pintu gulung untuk mengambil surat-surat. Teori Sota masuk akal. Mereka bertiga pun mendatangi pintu depan toko untuk memastikan, tetapi yang mereka dapati adalah pintu gulung itu ternyata sudah dilas dari dalam supaya tidak bisa dibuka. Sial, Sota mengumpar. Apa-apaan ini? Mereka bertiga kembali ke ruang tatami. Atsuya membaca surat dari kelinci bulan. Lalu, sekarang kita harus bagaimana? Tanya Sota. Hei, tidak perlu dipusingkan. Toh kita akan segera pergi dari sini begitu pagi tiba. Atsuya mengembalikan surat ke dalam amplop, lalu meletakkannya di atas tatami.
Sesaat tak ada yang berkata apapun. Terdengar bunyi angin. Api lilin bergoyang-goyang pelan. Kira-kira apa yang bakal dia lakukan? Ya. Kohei berbisik, seakan-akan berbicara pada diri sendiri. Apa maksudmu? Tanya Atsuya. Soal Olimpiade. Apakah dia memutuskan menyerah? Atsuya menggeleng, seakan mengisyaratkan, entahlah. Semoga dia tidak melakukannya, celetuk Sota. Apalagi pacarnya berharap dia bisa tampil di Olimpiade. Laki-laki yang dia cintai sudah diambang kematian. Mana bisa dia berlatih dalam situasi seperti itu? Lebih baik dia mendampingi pacarnya. Aku yakin sebenarnya pacarnya juga mengharapkan hal yang sama, serga Kohei dengan nada yang lebih ngotot daripada biasanya. Menurutku tidak. Pacarnya pasti ingin melihat sosoknya yang 23. Ceria sementara dia bertarung melawan penyakitnya. Aku yakin laki-laki itu akan terus berjuang untuk bertahan hidup. Jika si penulis surat sampai menyia-nyiakan kesempatan ikut Olimpiade, jangan-jangan pacarnya justru akan kehilangan semangat hidup.